Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasula wa anzala al-kutuba litattadhiha al-mahabbatu lis-salikin wa taqumal hujjatu 'alal halikin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa anzala 'alaihi al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyil anbiya wal mursalin wa imamil atqiya wal muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi umatil madin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hani'an lakum ma minallahi bihi 'alaikum min ni'matil iman wal islam wa hadakum wa waffaqakum minas siyami wal qiyam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa nahnu al-an fil 'ashri awakhir min hadha ash-shahr alladhi huwa ghanimatul mu'minin wa sanamud dahr. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah bi mulazamatil juddi wat tasymiri wa mufaraqatil kasbi wat tafsir. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam kondisi apapun, saat sehat, saat kaya, saat miskin, saat sakit, saat bahagia ataupun derita. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang memiliki kemuliaan di sisinya. Kekayaan itu tidak akan abadi, kemiskinan pun tidak akan selamanya. Bahagia dan derita pun juga demikian adanya. Datang silih berganti, hanya amal soleh dan ketakwaan seorang hamba yang dapat mengantarkannya meraih kebahagiaan yang abadi selamanya, hidup bahagia di surga kelak. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Saat ini kita telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Saat bagi orang-orang mukmin untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, maka marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan terus istiqomah beribadah dan membuang jauh-jauh kemalasan dari diri kita. Di bulan ini Rasulullah senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi bulan-bulan yang lain, terlebih di 10 hari terakhir. Karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang Allah khususkan dari bulan-bulan yang lain. Sebab di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yaitu pada malam yang istimewa yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah pedoman umat, petunjuk bagi seluruh makhluk, dan syariat Allah bagi para penduduk bumi. Al-Quran adalah kitab yang selalu menjadi pedoman di setiap masa. Al-Quran memuat segala yang dibutuhkan oleh manusia dari urusan agama dan duniawinya. Al-Quran mengajarkan manusia berakhlak, bergaul dengan sesama, dan cara mengatur hidup umat. Di dalamnya termuat kalam-kalam hikmah, kalam-kalam tentang kedamaian, dan kalam-kalam tentang peperangan. Di dalamnya dijelaskan urusan-urusan ekonomi dan ketatanegaraan. Al-Quran adalah kitab yang lengkap. Allah SWT menurunkannya untuk menjelaskan segala hal sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang muslim.
Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat untuk hambanya yang berpuasa. Puasa berkata, "Ya Rob, aku telah menahannya dari makan dan minum di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan pertolongan kepadanya." Kemudian Al-Quran pun juga berkata, "Dan aku menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku menolongnya." Maka atas izin Allah keduanya memberi syafaat pada hamba tersebut di hari kiamat. Kelak di hari kiamat juga dikatakan kepada pembaca Al-Quran, "Bacalah dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau membaca dan mentartilkannya di dunia. Karena sesungguhnya derajatmu ada di akhir ayat yang engkau baca. Tiap kali engkau membaca satu ayat, maka naiklah satu derajatmu di surga, dan akan terus naik sampai mencapai surga paling tinggi." Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah obat untuk segala penyakit hati. Maka sebagai orang mukmin yang beriman, sudah seharusnya kita memperbanyak membaca Al-Quran, terlebih dengan menghayati kandungan maknanya. Karena dengan demikian Al-Quran akan benar-benar menjadi obat dan menjadi benteng yang kokoh bagi pembacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Janganlah kita menggerakkan lisan untuk membaca Al-Quran, namun hati kita lalai, seolah-olah membaca namun tidak tahu apa maksudnya. Maka tak ada faedahnya ketika kita membaca Al-Quran tetapi tidak memahaminya, tidak menghayatinya, terlebih tidak mengamalkannya. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka ia telah mengabaikannya. Barang siapa yang membacanya tapi tanpa menghayatinya, maka ia telah mengabaikannya. Dan barang siapa yang membaca dan menghayatinya tapi tanpa mengamalkannya, maka ia telah mengabaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Maka sungguh disayangkan seorang muslim hanya membaca lafaz-lafaz Al-Quran dan mengulang-ulangnya saja. Ia lupa bahwa keberkahan Al-Quran yang terbesar hanya dapat diraih dengan memahami kandungannya dan mengambil petunjuk yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il mu'minin wal muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Summa alamu fa inna Allah amarakum bis-sholati was-salam ala rasulihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقيموا الصلاة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.